Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vista Video Statistika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai uji inferensi statistik dengan RStudio. Lebih tepatnya, uji rata-rata 2 sampel. Sebelum lebih dalam kita mempelajari mengenai sintaks R-nya, kita akan bersama-sama mempelajari uji rata-rata 2 sampel. Jadi, kita akan menggunakan uji rata-rata 2 sampel ini untuk menarik kesimpulan mengenai rata-rata dari sampel yang kita dapatkan untuk menyimpulkan gambaran populasi dari sampel yang kita ambil. Nah, untuk sampel ini ada 2 jenis. Yang pertama ada sampel independen dan juga adalah sampel dependent. Untuk sampel independen itu sendiri, ciri-cirinya adalah objeknya itu berbeda, yakni kolom X, kolom Y berasal dari 2 objek yang berbeda. Kemudian jumlah variabelnya bisa saja berbeda. Jadi untuk jumlah respon untuk X-nya itu misal 10, untuk Y-nya misal 15. Itu bisa saja terjadi karena kita dapatkan data tersebut dari 2 objek yang berbeda. Kemudian sampel independen itu harus bertipe numerik dan juga berdistribusi normal, karena uji rata-rata 2 sampel ini termasuk uji parametrik. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka teman-teman bisa menggunakan uji non-parametrik. Kemudian terdapat sampel dependent. Sampel dependent ini berasal dari objek yang sama, di mana 2 kolom dari data kita itu didapatkan dari satu objek yang sama. Nah, jumlah setiap variabel itu pasti sama karena ya tadi kita dapatkan datanya dari objek yang sama. Kemudian jika objek yang sama, maka pengukurannya lah yang akan dibedakan. Maka ada 2 kolom, 2 data, 2 variabel yang kita dapatkan dari satu objek. Contohnya misal data dari mahasiswa sebelum dan sesudah olahraga, misal data detak jantungnya. Kemudian sama seperti yang data sampel independen, data sampel dependen juga harus numerik dan juga berdistribusi normal. Kemudian yang pertama kita akan bahas adalah sampel independen. Sampel independen ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang jumlah datanya lebih dari sama dengan 30, dapat menggunakan uji Z untuk mengambil sebuah kesimpulan. Juga teman-teman jika datanya lebih kecil dari 30 dapat menggunakan uji T. Bisa jadi data teman-teman yang kurang dari 30 ini memiliki variansi yang berbeda, bisa juga memiliki variansi yang sama. Untuk case variansi berbeda dan variansi sama ini, terdapat beberapa perbedaan dari derajat bebasnya, dari cara mencari kesimpulan atau menghitung T-hitung di RStudio yang akan kita pelajari di kedepannya nanti. Baik, di sini yang pertama kita bahas adalah sampel independen dengan variansi berbeda. Di sini ada contoh kasus. Jadi ada suatu peneliti yang ingin meneliti 20 mahasiswa, 10 dari mahasiswa biologi, 10 dari mahasiswa kimia. Dari 20 mahasiswa ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai mata kuliah statistika dari kedua prodi tersebut dengan taraf signifikansi 5%. Nah, untuk tahap pengujiannya sama seperti yang teman-teman telah pelajari. Di sini ada hipotesis, ada taraf signifikansi, ada juga daerah kritis. Di sini karena hipotesisnya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 dan H1 mu1 tidak sama dengan mu2 yang mengindikasikan bahwa uji statistik kita ini merupakan uji 2 arah. Maka dari itu bisa dilihat untuk daerah kritisnya kita akan ada 2 jenis penolakan. Yang pertama ada T-hitung lebih besar daripada T-tabel atau T-hitung lebih kecil daripada min T-tabel, atau bisa dilihat juga dari p-value-nya yang jika p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 maka H0-nya dapat ditolak. Dan dari hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan formula di atas, yaitu uji statistik T yang formula X bar 1 min X bar 2 dan seterusnya, kita dapat kesimpulkan bahwa T hitungnya sebesar min 0,843 lebih besar daripada T tabelnya.
Maka dapat kita simpulkan bahwa H0-nya diterima, yakni di sini tidak terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistika program studi biologi dan juga program studi kimia. Baik, untuk perhitungan secara singkatnya akan kita jelaskan dengan menggunakan RStudio. Baik, di sini step pertama yang dapat kita lakukan adalah kita menginput datanya. Terdapat beberapa cara untuk menginput data. Yang pertama adalah teman-teman mengisi datanya di Excel, kemudian mengimportnya ke R, atau dengan menggunakan metode ini. Jadi di sini kita akan mengisi berdasarkan kolom. Yang pertama ada kolom mahasiswa, di sini nilainya 1-1, dan juga mahasiswa kimia. Nah, setelah kita mengimport datanya, kita run terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan mengambil atau menginstal package yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menginstal package stats. Di sini teman-teman bisa klik install, terus klik stats, dan kalian bisa install. Jika sudah menginstal, bisa langsung diambil library-nya dengan menuliskan stats di sini. Kemudian jika sudah muncul stats paling atas, kita bisa centang. Setelah itu, dari package stats ini, teman-teman akan ada fungsi t-test. T-test ini akan membantu kita untuk menghitung hitung dari data kita tanpa harus mencari X-bar-nya, variansinya, dan lain-lain, hanya dengan menggunakan fungsi ini. Tapi ada beberapa parameter yang harus ditentukan sesuai dengan apa yang kita ingin cari. Untuk melihat parameter yang digunakan, teman-teman bisa langsung ke help, kemudian tulis t-test. Di sini ada parameter default yang digunakan yang bisa teman-teman adjust sendiri sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada X, Y, alternatif, mu 0, paired, far equal, sama confidence level. Di sini kita bisa adjust karena di sini kita ingin mencari rata-rata dua populasi independen dengan asumsi variansi berbeda. Jadi pertama kita definisikan terlebih dahulu X dan Y-nya. Di sini X-nya ada mahasiswa biologi dan juga mahasiswa kimia. Kemudian di sini ada parameter lain yaitu alternatif. Di sini kita tergantung ya dari hipotesis yang kita gunakan. Apakah itu uji dua arah, uji satu arah ke kiri, atau uji satu arah ke kanan. Karena kita menggunakan uji dua arah, maka untuk alternatifnya kita definisikan sebagai two-sided. Oke. Kemudian di sini untuk mu-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kita ingin melihat perbedaan. Jika tidak terdapat perbedaan, maka selisih dari mu-nya itu sama dengan 0. Makanya kita definisikan mu-nya sama dengan 0. Kemudian di sini kita definisikan apakah datanya itu paired atau berpasangan atau dependent atau tidak. Jika tidak berpasangan, maka paired-nya kita definisikan sebagai false. Oke. Kemudian di sini ada far equal. Far equal itu artinya apakah data ini variansinya sama atau tidak. Karena di sini kita asumsikan bahwa variansinya berbeda, maka far equal-nya itu didefinisikan sebagai false. Oke, karena dia tidak equal. Oke. Kemudian di sini untuk confidence level-nya, confidence level itu taraf signifikansinya, karena kita sudah definisikan sebelumnya bahwa taraf signifikansinya sebesar 5%, maka confidence levelnya sebesar 0,95. Kemudian teman-teman bisa langsung run bisa dengan menggunakan klik tombol di sini, atau teman-teman bisa control enter. Oke, control enter sama saja. Dan di sini untuk outputnya bisa dilihat di bagian konsol. Di sini didapatkan bahwa T-nya sebesar min 0,84254 dan p-value sebesar 0,415145. Dapat disimpulkan bahwa H0 ini diterima, yakni tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa biologi dan mahasiswa kimia dari nilai hasil ujian statistika mereka. Baik, selanjutnya adalah sampel deep independent yang
kita asumsikan bahwa variansinya sama. Di sini sama juga seorang peneliti yang ingin meneliti 20 mahasiswa yang mana 10 dari biologi, 10 dari kimia. Namun di sini terdapat beberapa perbedaan data. Di sini bisa data sampel ini bisa teman-teman coba dengan menggunakan alur yang sama dengan yang sebelumnya. Di sini peneliti juga ingin melihat apakah ada perbedaan nilai mata kuliah statistika dari kedua prodi tersebut dengan taraf signifikansi yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini terdapat beberapa perbedaan untuk sampel independen yang memiliki variansi yang sama dan juga variansi yang beda, di mana DF-nya di sini berbeda dari yang sebelumnya, dan juga untuk statistik ujinya juga sedikit berbeda. Dan dari hasil perhitungan dengan menggunakan RStudio didapatkan bahwa T hitungnya didapatkan sebesar 1,064 yang lebih kecil daripada 2,101, maka ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yakni tidak terdapat perbedaan antara nilai mahasiswa di program studi biologi dan juga program studi kimia. Selanjutnya kita akan melihat uji hipotesis rata-rata dari dua populasi independen dengan asumsi bahwa variansinya itu sama. Di sini sama seperti tadi, kita akan menginput datanya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan. Kemudian dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi t-test, karena statistik uji dari uji hipotesis ini adalah uji T. Jadi untuk t-test kita gunakan fungsi t-test. Sama seperti tadi, kita akan mendefinisikan parameternya satu-satu, namun akan ada beberapa perbedaan. Oke, di sini untuk yang pertama, untuk variabelnya sama seperti sebelumnya, mahasiswa biologi dan juga mahasiswa kimia. Kemudian di sini kita definisikan untuk alternatifnya. Alternatifnya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan uji dua sisi atau dua arah, maka kita definisikan sebagai two-sided. Kemudian untuk mu-nya itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada paired. Paired itu sama seperti sebelumnya juga, bahwa ini merupakan data yang independen. Oke, jadi false. Kemudian di sini letak perbedaannya for equal atau variansi equal. Apakah variansinya equal? Karena di sini kita asumsikannya bahwa variansinya sama, maka for equalnya itu true. Oke. Nah, di sini adalah letak perbedaan sintaks untuk yang variansinya sama dan juga variansi berbeda. Oke, dan confidence levelnya sama seperti sebelumnya, 0,95. Oke, teman-teman bisa langsung di run. Dan di sini kita temukan bahwa untuk T hitungnya sebesar 1,1031 dan juga p-value-nya sebesar 0,3018. Dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa H0-nya diterima, yakni tidak terdapat perbedaan antara nilai mata kuliah mahasiswa biologi dan juga mahasiswa kimia. Dan yang terakhir adalah sample dependent. Di sini ada contoh kasus, yaitu ada 10 mahasiswa yang sedang menjalankan program diet A, sebuah program diet, dan peneliti ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah melakukan program diet ini. Kemudian di sini ada datanya, dan untuk kasus ini kita akan melakukan uji satu arah ke kiri. Maka untuk hipotesisnya di sini H0-nya mu1 sama dengan mu2. Untuk H1-nya atau H alternatifnya mu1 lebih kecil daripada mu0 dengan taraf signifikansi yang sama, dan DF yaitu n-1 atau sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Dan kita dapatkan jika kita hitung dengan manual bahwa T hitungnya sebesar min 0,417, yang mana itu lebih besar daripada min 1,833 atau 0,417 lebih kecil daripada 1,833, yang mengindikasikan bahwa H0-nya diterima, yakni
program diet A ini tidak efektif dalam menurunkan berat badan mahasiswa. Yang pertama, kita input terlebih dahulu datanya. Di sini ada data sebelum dan sesudah, berat badan mahasiswa sebelum dan sesudah. Jangan lupa untuk di-run terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kan kita menggunakan fungsi dari t-test, di mana untuk fungsi t-test ini kita akan definisikan terlebih dahulu masing-masing variabelnya. Variabel yang kita gunakan adalah sebelum, variabel setelah, dan kita akan definisikan untuk alternatifnya. Di sini untuk alternatif yang kita gunakan adalah mu1 lebih kecil daripada mu2, yang artinya di sini kita akan melihat apakah mu1 lebih kecil daripada mu2. Di sini untuk alternatifnya kita akan menggunakan yang less, karena kita akan menggunakan uji satu arah ke kiri. Alternatif less. Oke, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Apakah teman-teman mau yang uji dua arah atau uji satu arah ke kiri atau ke kanan. Kemudian untuk mu-nya sama dengan 0. Paired-nya, nah di sini kita akan menggunakan true. Kenapa? Karena data yang kita gunakan ini dependent. Maka kita untuk variabel paired kita ketik true. Kemudian for equal kita tidak perlu definisikan karena tidak ada asumsi apakah dia variansinya sama atau berbeda. Jadi default aja. Jika teman-teman menggunakan parameter yang sesuai dengan default, boleh teman-teman tulis ulang atau tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Kemudian untuk confidence levelnya 0,95. Bisa langsung di-run ya teman-teman. Mohon maaf, ini sepertinya tadi ada salah ketik yang setelah dirubah jadi sesudah ya teman-teman. Bisa diperhatikan lebih teliti untuk penamaan variabel yang akan digunakan. Di sini kita dapatkan untuk t-test sebesar min 0,41692 dan p-value sebesar 0,6865. Di sini dapat kita lihat bahwa p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Yakni dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah, yakni program dietnya tidak efektif. Baik, sekian presentasi dari saya, penjelasan pemaparan materi mengenai uji statistik inferensial. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mengimplementasikannya di dunia perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.